Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Puji Astuti, peserta Latsar CPNS di UPT Diklat BKPSDM Kota Lubuk Linggau tahun 2024 dari Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan learning journal saya terkait analisis isu kontemporer dengan video suara Ibu Rizka Puspita, SIP, MSI. Pembelajaran pada modul ini bertujuan agar peserta pelatihan dasar CPNS mampu memahami berbagai perubahan lingkungan sehingga mampu menyiapkan diri dan menunjukkan kemampuan, khususnya kemampuan berpikir kritis terkait isu-isu kontemporer atau isu-isu yang sedang terjadi dan eksis pada saat ini, terutama dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai PNS yang profesional atau pelayan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, PNS harus memiliki modal dasar antara lain modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal kesehatan, modal fisik, modal etika atau moral. Nah, keenam modal diri ini harus dimiliki oleh ASN dan ini diperlukan agar kita sebagai ASN dapat stabil saat terjadi berbagai isu kontemporer, antara lain korupsi. Korupsi bahkan sudah menjadi budaya karena tindakan ini telah dianggap menjadi bagian yang sangat lazim dan diterima atau bahkan dianggap normal dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Bahkan di perguruan tinggi misalnya terjadi suap, nepotisme, manipulasi anggaran, jual beli gelar, hingga penyalahgunaan dana penelitian. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba di Indonesia adalah hal dan masalah yang serius karena hal ini telah mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat, bahkan dari remaja hingga dewasa, dari kalangan masyarakat biasa hingga masyarakat pejabat tinggi. Yang ketiga adalah terorisme. Terorisme di perguruan tinggi adalah isu yang semakin diperhatikan, mengingat lingkungan kampus seringkali menjadi target atau tempat di mana perekrutan bagi kelompok ekstremis ini terjadi. Perguruan tinggi merupakan ruang di mana pemikiran kritis berkembang, namun juga bisa menjadi sasaran yang empuk untuk ideologi radikal. Yang keempat adalah money laundry. Money laundry atau pencucian uang, khususnya di perguruan tinggi, adalah isu yang perlu diwaspadai. Meskipun tidak sering dibahas secara langsung, perguruan tinggi dapat menjadi salah satu tempat yang sangat rentan terhadap praktek pencucian uang, baik melalui skema yang lebih halus maupun skema yang lebih terbuka atau frontal, misalnya donasi fiktif dan pembelian properti atau aset-aset ruangan seperti itu. Ada 3 jenis isu pada dasarnya, yaitu current issue atau isu saat ini, yang kedua emerging issue atau isu yang sedang berkembang, dan yang ketiga adalah isu potensial atau isu yang belum nampak namun memiliki peluang untuk merebak dan menonjol di masa yang mendatang. Teknik analisis isu antara lain ada isu scan atau penelusuran sumber-sumber informasi berdasarkan media seperti surat kabar, majalah, dan juga publikasi. Yang kedua adalah teknik screening atau teknik atau metode yang digunakan untuk menyaring dan memfilter informasi. Yang ketiga adalah mind mapping, yaitu teknik yang digunakan untuk menggambarkan ide, konsep, dan informasi dengan cara yang struktur dan mudah dipahami melalui penggunaan diagram. Yang keempat adalah fishbone diagram, yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi pada suatu masalah atau efek tertentu. Dan yang kelima adalah analisis SWOT, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait dengan organisasi, proyek, ataupun situasi tertentu. Demikianlah learning journal saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Rizka Puspita, SIP, MSI selaku WD Suara. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.